Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, pemerhati dan cinta data se-Kabupaten Wonogiri yang kami hormati. Seperti biasa, pada siang hari ini tanggal 1 Agustus 2024, BPS Kabupaten Wonogiri akan merilis indikator-indikator bulanan dan triwulan yang merupakan indikator terkini seperti inflasi, kemudian perkembangan transportasi, dan juga perkembangan pariwisata. Saya, Rahmat Iswanto, Kepala BPS Kabupaten Wonogiri, izin menyampaikan ketiga indikator ini pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan menyampaikan indikator indeks harga konsumen Kabupaten Wonogiri pada bulan Juli 2024 yang baru saja kita lewati. Terjadi deflasi atau penurunan indeks harga konsumen sedalam 0,23 month-to-month pada bulan Juli, dan artinya bahwa inflasi year to date atau inflasi sepanjang 2024 dari Januari sampai dengan Juli itu sebesar 0,37%. Dan inflasi year on year, inflasi 12 bulan terakhir itu sebesar 1,65%. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan kota Surakarta umpamanya, terjadi deflasi juga sedalam 0,06% dengan inflasi year to date 0,77 dan inflasi year to year 2,1%. Kalau kita bandingkan dengan kabupaten baru yang baru dihitung 2024 di Provinsi Jawa Tengah seperti Kabupaten Wonosobo umpamanya, inflasi year on year-nya sebesar 1,7 dan inflasi di Kabupaten Rembang sebesar 1,73. Ini artinya bahwa kalau kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten yang terendah secara year on year, yaitu sebesar tadi 1,65. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Jawa Tengah inflasi pada bulan Juli juga mengalami penurunan indeks harga konsumen sedalam 0,13 atau deflasi 0,13 dengan inflasi year to date-nya 0,66 dan inflasi year to year-nya 1,86. Jadi artinya bahwa inflasi Wonogiri sejauh ini sepanjang 7 bulan di tahun 2024 itu merupakan inflasi yang terendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah dan juga secara rata-rata inflasi Jawa Tengah. Baik, kita akan sedikit mengulas yang terjadi pada inflasi month-to-month atau terjadi penurunan indeks harga konsumen sebesar atau sedalam 0,23. Itu terjadi karena apa? Terjadi karena memang pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau terjadi deflasi sebesar 1% dengan andil deflasi 0,24%. Selebihnya ada juga kelompok yang mengalami penurunan indeks harga konsumen, yaitu pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan penurunan indeks harga konsumen sebesar 0,35% dengan andil 0,02. Dan ada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya terjadi penurunan indeks harga konsumen sebesar 0,39 dengan andil deflasi 0,01%. Selebihnya pada kelompok-kelompok yang lain mengalami inflasi, seperti pada kelompok ke-10 atau penyedia makanan dan minuman. Ini adalah kelompok pengeluaran untuk makanan jadi, begitu terjadi inflasi sebesar 0,97 dengan andil inflasi 0,09. Dan pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami inflasi
sebesar 0,26% dengan andil inflasi 0,02. Yang perlu kita cermati Bapak Ibu semuanya, terjadi inflasi pada bulan Juli ini di kelompok pendidikan. Di kelompok pendidikan ini terjadi inflasi 0,24 dengan andil inflasi 0,02. Bapak Ibu, kalau kita lihat lebih ke dalam lagi, di kelompok pendidikan ini hanya terjadi inflasi pada subkelompok jasa pendidikan lainnya. Belum ada inflasi pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta universitas. Ini kemungkinan besar akan terjadi inflasi kembali di kelompok ini pada bulan Agustus mendatang. Jadi perlu diwaspadai pada kelompok ini akan terjadi kembali inflasi yang kemungkinan akan lebih besar dibandingkan dengan kondisi inflasi pendidikan di bulan Juli ini. Bapak Ibu semuanya, selain daripada itu juga ada inflasi juga pada kelompok pakaian dan alas kaki, inflasi sebesar 0,08%, terus kemudian ada inflasi pada kesehatan sebesar 0,03% dan inflasi pada kelompok transportasi sebesar 0,06 dengan andil inflasi 0,01%. Bapak Ibu semuanya, dengan inflasi mantuman sebesar 0,23%, maka sepanjang 3 bulan terakhir mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli, Mei, Juni, Juli, kita selalu mengalami deflasi. Nah, Bapak Ibu, apa saja komoditi yang paling menyebabkan deflasi dan juga apa saja komoditi yang paling tinggi mempengaruhi paling tinggi kenaikan harganya, andil kenaikan harganya paling besar begitu. Yang pertama adalah bawang merah. Bawang merah mengalami memberikan andil deflasi sedalam 0,23. Sangat dalam atau sangat besar. Kemudian komoditi tomat memberikan andil 0,06 deflasi. Kemudian cabai rawit memberikan andil sedalam 0,06 juga, buncis 0,04 dan terong 0,03. Kemudian di sisi lain ada komoditi atau ada 5 komoditi terbesar yang memberikan andil mengalami kenaikan indeks harga yang tertinggi. Perkembangan kenaikan harga yang tertinggi yang pertama adalah komoditi beras dengan andil sebesar 0,12. Ini kenaikan harga beras cukup lumayan berarti. Terus kemudian cabai rawit 0,09 dan kemudian bakso siap santap 0,05, mie 0,02 dan juga komoditi jeruk 0,02. Dari 10 yang saya sebutkan ini semuanya adalah komoditi-komoditi pada kelompok makan, minum, dan tembakau. Artinya pada kelompok 1. Ini artinya komoditi-komoditi pada kelompok pertama, makan, minum, dan tembakau sangat mempengaruhi, sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi kita. Kalau kita bisa menjaga kelompok pada makan dan minum serta tembakau ini, maka kemungkinan besar kita akan dapat mengendalikan inflasi kita dengan lebih baik. Isu yang sudah kami sampaikan pada bulan lalu di mana akan ada kenaikan beras, terbukti memang terjadi kenaikan beras pada bulan Juli, tetapi ini kemudian bisa diredam. Kemudian bisa diredam oleh penurunan harga pada komoditi-komoditi bahan makanan yang lain. Seperti yang sudah saya sebutkan, bawang merah, tomat, cabai merah, kemudian buncis dan terong. Semua ini bisa cukup meredam
terjadinya kenaikan harga beras yang sudah mulai merangkak naik dan perlu perhatian juga kepada komoditi cabai rawit. Kalau musim penghujan kita belum datang sampai dengan bulan Agustus dan September, maka kita harus tetap mewaspadai adanya potensi kenaikan lagi pada komoditi beras. Jadi dari yang sudah kami sampaikan ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu kelompok pendidikan yang akan mengalami kenaikan nanti di bulan Agustus dan juga kemungkinan komoditi beras yang harus tetap kita waspadai pada bulan depan. Bapak Ibu semuanya, pada komoditi bawang merah umpamanya, kemudian tomat dan cabai merah seperti grafik ini bisa kita sampaikan bahwa terjadi penurunan yang cukup dalam. Penurunan harga yang cukup dalam di bawang merah sebesar 27,25% secara rata-rata, dan kemudian penurunan komoditi tomat begitu 37,46, serta cabai merah penurunan 23,97%. Kalau kita perhatikan dengan komposisi perkembangan andil di antara tiga komoditi ini sangat berfluktuatif, terutama pada komoditi bawang merah. Ini disebabkan karena memang di antara ketiga komoditi ini, bawang merah merupakan komoditi yang paling besar memberikan andil terhadap perkembangan inflasi atau paling besar bobotnya dibandingkan dengan ketiga komoditi yang lain. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sedikit mengulas inflasi year on year, di mana kami sampaikan tadi inflasi year on year kita sebesar 1,65%. Ini artinya bahwa semenjak Maret 2024 yang lalu, di mana inflasi year on year kita sebesar 4,16, terjadi penurunan secara simultan terus-menerus begitu selama 4 bulan terakhir, sampai kemudian inflasi kita di bulan Juli year on year sebesar 1,65%. Ini cukup menggembirakan bagi kita gitu, karena setelah pasca Lebaran terjadi penurunan indeks harga secara umum begitu, sehingga year on year kita inflasinya pada titik 1,65 sekarang ini. Apa yang menyebabkan inflasi kita sebesar 1,65? Bapak Ibu bisa kita saksikan atau bisa kita cermati bersama bahwa yang pertama adalah kenaikan indeks pada kelompok nomor 11 atau perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 4,36. Walaupun memang bobot atau andil inflasinya sebesar 0,28, itu tidak sebesar bobot yang diberikan atau andil yang diberikan oleh kelompok makan, minum, dan tembakau yang mengalami inflasi 3,29, tetapi bobot memberikan andil inflasi itu sebesar di kelompok ini gitu sebesar 1,29. Cukup signifikan di kelompok makanan. Jadi inti dari pengendalian inflasi kita secara umum memang benar-benar kita harus bisa mengendalikan kelompok satu, artinya kelompok bahan makanan. Kemudian perlu kita cermati juga kelompok nomor 10 umpamanya, penyedia makanan, minuman, dan restoran, di mana terjadi perkembangan sepanjang 12 bulan terakhir dengan inflasi sebesar 2,32% dengan bobot 0,23%. Selebihnya bisa Bapak Ibu cermati pada slide ini atau nanti bisa dipelajari lebih dalam pada berita resmi statistik yang dapat diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, 5 komoditi dengan andil inflasi dan deflasi year on year terbesar di Wonogiri
sepanjang Juli 2024 year on year atau sepanjang 12 bulan terakhir begitu sampai dengan Juli 2024, yang pertama adalah beras. Beras memberikan andil inflasi yang paling tinggi selama 12 bulan terakhir, Bapak Ibu, 0,76. Kemudian komoditi sigaret, kretek mesin 0,24. Kemudian emas perhiasan 0,14, gula pasir 0,12%, dan kemudian cabai rawit memberikan andil inflasi 0,09%. Maaf. Kemudian di sisi lain, komoditi-komoditi yang cenderung mengalami penurunan harga pada 12 bulan terakhir, yang pertama adalah telur ayam meras. Memberikan andil deflasi sebesar 0,22, artinya terjadi penurunan indeks sepanjang 12 bulan terakhir. Kemudian daging ayam meras 0,15, kemudian deflasi pada kacang panjang memberikan andil deflasi 0,12, buncis turun harganya sehingga memberikan andil minus 0,09, dan komoditi kangkung mengalami penurunan harga juga dengan andil minus 0,07. Jadi hampir semuanya Bapak Ibu sekalian, 10 komoditi sepanjang 12 bulan sekalipun begitu sangat didominasi oleh komoditi-komoditi bahan makanan, atau lebih tepatnya pada kelompok pengeluaran makan, minum, dan tembakau. Selebihnya emas perhiasan ini merupakan komoditi pada kelompok ke-11, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Dari apa yang kami sampaikan, dapat kami ringkas inflasi Juli 2024 bahwa sekali lagi bulan Juli 2024 terjadi deflasi secara mantuman sebesar 0,23% dengan inflasi year on year sebesar 0,16 dan inflasi year to date atau inflasi tahun kalender sebesar 0,37%. Kemudian penyumbang utama deflasi bulan Juli 2024 mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sedalam 0,24, andil deflasi ini maksudnya. Kemudian penyumbang utama deflasi antara lain yang pertama tadi sudah kami sebutkan, bawang merah, tomat, dan cabai merah. Penyumbang utama inflasi bulan Juli secara year on year atau sepanjang 12 bulan terakhir. Yang pertama adalah kelompok makan, minum, dan tembakau dengan andil inflasi 1,09, komoditi utamanya adalah beras. Kemudian yang kedua, andil yang kedua itu berada di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,28, dengan komoditi penyumbang utamanya adalah emas perhiasan. Dan yang ketiga, penyedia makan minum ya dengan andil 0,23. Ini adalah kelompok yang ke-10 begitu. Komoditi penyumbang utamanya adalah bakso siap santap. Demikian untuk rilis inflasi kita kali ini di bulan Juli. Mudah-mudahan kita tetap bisa terus menjaga kondusivitas perekonomian dan level harga-harga kita supaya tetap stabil, baik itu pemerintah, masyarakat, pedagang, swasta, semuanya kita harus mempunyai peran yang sama untuk bagaimana kita bisa tetap mengendalikan harga kita secara umum sehingga ada kepastian harga, kestabilan harga yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semuanya, kami akan sampaikan indikator transportasi atau perkembangan transportasi Kabupaten Wonogiri triwulan 2 2024, di mana ini merupakan indikator yang kami hitung setiap triwulan
Ya, sekali ini kita akan sampaikan triwulan 2 artinya bahwa indikator transportasi ini kita rangkum kejadian peristiwa transportasi perkembangannya sepanjang triwulan 2 yaitu di bulan April, Mei, dan sampai dengan Juni. Di mana eh, transportasi atau penumpang yang berangkat itu sebesar 354.445 penumpang atau terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 22,96% dibandingkan dengan triwulan 1. Ini bisa kita maklumi tentu saja karena memang baik itu kedatangan maupun keberangkatan terjadi momen Hari Raya Idul Fitri. Kedatangan umpamanya ya terjadi penumpang yang datang ke Wonogiri itu sebesar atau sebanyak 313.950 penumpang, artinya bahwa terjadi kenaikan penumpang yang datang sebesar 15,27% dibandingkan triwulan 1 2024 yang sebesar penumpangnya sebanyak 272.357 penumpang. Baik Bapak Ibu, kita akan pilah transportasi yang kami sampaikan ini ya terdiri dari transportasi yang melalui terminal tipe A Giri Adipura ya pada triwulan 2 di mana yang melalui penumpang yang berangkat dan juga yang datang dengan moda transportasi bus, baik itu akap, yaitu akap itu adalah antar kota antar provinsi, terus kemudian AKDP antar kota dalam provinsi. Kita lihat bahwa terjadi kenaikan pada akap maupun AKDP. Di akap terjadi kenaikan 32,27%, di mana penumpangnya itu sebanyak 208.608 penumpang. Paling banyak adalah penumpang akap, maksud saya begitu. Kemudian yang kedua adalah penumpang AKDP, ya sebanyak 132.433 penumpang. Dan terjadi kenaikan juga sebesar 10,82%. Itu adalah statistik keberangkatan. Kemudian kedatangan juga sama halnya demikian, terjadi kenaikan pada penumpang akap maupun AKDP masing-masing sebesar 15,86%, kenaikan pada kedatangan bis akap dan juga terjadi kenaikan 12,88% pada penumpang kedatangan yang menggunakan moda bus AKDP. Secara umum atau kalau kita rangkum atau kita jumlahkan antara akap dan AKDP, maka penumpang kita yang menggunakan moda transportasi bus begitu itu sebesar 341.041 penumpang. Kalau kita bandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 277.216 penumpang, maka terjadi peningkatan keberangkatan sebesar 23,02%. Di kedatangan juga demikian, Bapak Ibu, terjadi peningkatan penumpang yang datang dengan moda akap dan AKDP sebesar 14,56%. Distribusi kedatangan dan keberangkatan penumpang menurut rute transportasi, di mana Wonogiri Jabodetabek ini merupakan penumpang yang paling banyak ya digunakan atau menjadi tujuan utama untuk penumpang akap atau antar kota, antar provinsi. 92%-nya itu merupakan penumpang Wonogiri Jabodetabek. Kemudian yang kedua adalah yang berwarna kuning 2,46% itu Wonogiri Surabaya. Kemudian
ada juga jurusan 1,98% itu keberangkatan ini ya. 1,98% ini adalah Wonogiri Sumatera, dan selebihnya ada juga Wonogiri Bali dan juga Wonogiri Bandung. Tidak begitu berbeda distribusi antara keberangkatan dengan kedatangan. Nah, kalau kita perhatikan AKDP atau antar kota dalam provinsi, Bapak Ibu semuanya, di mana jurusan Solo Wonogiri atau yang lebih kita kenal dengan Transjateng begitu, merupakan moda transportasi yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita dengan persentase ya, kalau keberangkatan itu ada 54,6% dan kedatangan 53,66%, artinya hampir seimbang. Kemudian jurusan favorit kedua begitu adalah Solo Wonogiri Purwantoro. Kemudian yang nomor 3 Solo Wonogiri Baturetno, dan ada juga Solo Wonogiri Praji Mantoro. Bapak Ibu semuanya, jumlah kedatangan keberangkatan penumpang yang menggunakan moda kereta api di stasiun Wonogiri itu keberangkatan sebanyak 13.404 penumpang pada triwulan 2 2024. Kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 yang penumpang yang berangkat itu 11.043 penumpang, maka juga terjadi kenaikan pada keberangkatan yaitu 21,38%. Dan kedatangan juga demikian. Dari 12.048 penumpang di triwulan 1 menjadi 15.750 penumpang yang datang menggunakan moda kereta api, sehingga terjadi peningkatan kedatangan yang sangat signifikan menurut saya, itu 30,73%. Bapak Ibu, itu adalah perkembangan transportasi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan menyampaikan juga perkembangan pariwisata. Dalam hal ini adalah tingkat hunian kamar hotel sepanjang bulan Juni 2024. Ya, tingkat penghunian kamar hotel atau kita kenal dengan TPK bulan Juni 2024 sebesar 17,96% atau mengalami kenaikan TPK dibandingkan dengan bulan Mei 2024 sebesar 1,86 poin secara month-to-month. Kalau kita bandingkan sepanjang 2024 ini, fluktuasi tingkat hunian kamar hotel begitu memang terfluktuasi di antara 12 sampai dengan 18%. Terendah pada 6 bulan terakhir di 2024 ini itu pada bulan Maret, yang TPK-nya hanya sebesar 13,36%. Kita terus tentu saja harus mengembangkan terus, berupaya sedemikian rupa supaya tingkat hunian kamar hotel kita itu semakin lama, itu semakin hari itu seharusnya, dan kita upayakan semakin meningkat supaya menjadi indikator bahwa ada perkembangan yang signifikan dalam industri pariwisata kita. Rata-rata lama menginap atau RLM Juni 2024 itu sebesar 1,17 malam, artinya terjadi peningkatan juga sebesar 0,09 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap di bulan Mei 2024. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu semuanya, memang rata-rata
lama menginap kita itu berada di antara range 1 malam sampai dengan 1,2. Bahkan tidak ada dalam 6 bulan terakhir tidak ada yang melebihi 1,2 malam. Jadi memang rata-rata malam menginap kita itu masih terhitung pendek begitu ya, wisatawan kita yang menginap di moda akomodasi di Wonogiri. Tingkat hunian ganda kamar atau TPGK Juni 2024 ya, tamu per kamar itu angkanya setelah kami hitung sebesar 1,86. Artinya secara rata-rata satu kamar itu dihuni oleh 1,86 tamu. Jadi banyak begitu, beberapa banyak atau dominan tamu itu menyewa kamar itu lebih dari satu orang satu kamar, atau mungkin barangkali berpasangan atau berdua dan lain sebagainya. Dengan angka tersebut maka terjadi kenaikan 0,08 poin dibandingkan dengan tingkat penghunian ganda kamar di bulan Mei 2024. Yang sebelumnya itu tingkat penghunian ganda kamar itu sebesar 1,78 orang. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian yang bisa kami sampaikan pada rilis siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan kontribusi yang nyata dan positif bagi perkembangan inflasi, pariwisata, dan juga transportasi di Kabupaten Wonogiri yang sama-sama kita cintai ini. Seluruh bahan tayangan dan juga naskah berita resmi statistik bisa Bapak Ibu akses dan juga Bapak Ibu download di website resmi BPS Kabupaten Wonogiri, yaitu wonogiricap.bps.go.id. Matur suwun, semoga kita selalu diberikan kemudahan dan diberikan rahmat dalam kita mengemban tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kita semuanya, saling berkontribusi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.